Suami yang katanya mau nikahin pelakornya, selingkuhannya, emang dikira itu akan mampu untuk menghilangkan dampak dosa dari kemaksiatan yang sudah dia lakukan? Para suami, hati-hati, dosanya akan tetap berlanjut selama luka dan kecewa di dalam hati istri Anda belum Anda pulihkan. Kalaupun dikasih tahu bahwa bunga itu jauh lebih indah, jauh lebih wangi, dia akan tetap memilih sampah. Halo guys, kembali lagi di channel Alfian Project yang selalu memberikan konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kalian tau lah kasus Inara Rusli dengan Insanul Fahmi. Nah, akhirnya mereka berdua kan rujuk gitu kan. Itu berkat salah satu ustadz yang berinisial B kan. Nah, tapi netizen nge-spill nih, ada kok ustadz yang mempunyai statement yang berbeda. Oke, sebenarnya nggak apa-apa kan. Berbeda-beda statement itu menurut aku nggak apa-apa. Jadi semakin banyak ilmu yang kita tahu, dan kita lihat emang statement apa itu dan gimana kritik dari netizen ya. Yaudah kita dengerin aja. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya karena kita bakal selalu mengupdate kasus-kasus yang lagi viral mau sedang trending di channel ini. Yaudah kita mulai videonya sekarang. Let's go. Inara Rusli dah akui kalau Insanul Fahmi itu adalah suaminya. Oke, gimana nih Ustadz? Suami yang katanya mau nikahin pelakornya, selingkuhannya, emang dikira itu akan mampu untuk menghilangkan dampak dosa dari kemaksiatan yang sudah dia lakukan dengan mengatakan biar tidak terus-terusan terjadi dosa, biar tidak terus-terusan bermaksiat. Para suami, hati-hati, dosanya akan tetap berlanjut selama luka dan kecewa di dalam hati istri Anda belum Anda pulihkan, belum Anda sembuhkan. Karena menikahi seorang pelakor itu bukan menjadi solusi utama atas semua kemaksiatan dan dosa yang Anda lakukan. Karena solusi paling utama dalam Islam adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meminta maaf kepada orang yang sudah Anda sakiti, dan kemudian memperbaiki apa yang salah dan menyempurnakan apa yang kurang dalam kehidupan Anda. Jangan bersembunyi di balik kalimat lebih baik minta maaf daripada minta izin. Anda seorang pecundang, bukan laki-laki sejati, dan Islam tidak mengajarkan kita sebagai seorang laki-laki untuk berbuat zolim kepada amanah yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Beda konsepnya ya. Kemarin kita sempat dengerin sih. Oke. Jadi kan emang tujuan Insanul Fahmi nikahin Inara Rusli dengan nikah siri biar tidak terkena dosa ataupun terkena zina gitu kan. Makanya nikah siri. Ternyata ya itu dosanya tetap berjalan karena ada yang disakiti, yaitu istri sah. Menurut saya sih laki-laki kalau sudah nggak cinta lagi sama istrinya lebih baik terus terang, terus ceraikan, baru cari ganti. Bener sih ini. Kenapa kalimat cerai itu dibentuk? Ya karena ini buat kalian berpisah. Kalau udah gak cinta lagi, jangan dipaksakan, malah mencari pengganti. Oke, kita lihat komentar dari netizen selanjutnya ya. Buya Yahya membela Inara karena Inara dan insan yang datang ke Buya, siapapun yang datang ke Buya, dia yang dibela. Ntar dulu, karena gue yakin meskipun dia datang bukan ke Buya atau ke siapapun, ustadz-ustadz atau alim ulama lainnya, pasti secara Islam kalau memang pernikahannya itu sudah sah, maka dia akan berkata itu sah dan silahkan untuk dijalankan. Justru gue nangkepnya dia menggunakan nama besar Buya itu untuk memvalidasi hubungan mereka berdua. Seakan-akan sudah dapat restu dari Buya. Padahal kan dikembalikan lagi, karena setiap pembahasan tentang poligami yang dibawakan oleh Buya itu kembali lagi kita harus tetap tabayun, melihat lagi permasalahannya. Buat IN sama IF udah nggak usah cari validasi sama siapapun karena ini keputusan lo berdua. Tinggal lo berdua minta maaf, mau kelar kan, begitu kali. Jadi sebelum yang namanya ada klarifikasi resmi dari Buya, jangan suujon dulu, oke? Oke. Jangan seuzon, benar sih, benar. Next, selamat tinggal suami dan pelakor. Ntar, Ustadz Bu YS ngajarinnya gimana? Siapa tuh Bu YS? Apakah si istri boleh mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama? Apakah si istri disebut sebagai nusus atau membangkang? Lalu hak apa saja akan didapatkannya? Nah, jawaban saya adalah ya, jawabannya adalah boleh.
Apabila seorang suami nikah lagi tanpa persetujuan istrinya atau poligami liar, kemudian menimbulkan masalah dengan istri yang pertama, terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa, maka si istri boleh mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Nah, ini bukan hanya secara normatif, tetapi dalam praktik juga banyak. Setiap tahun ada ribuan. Lalu apakah si istri disebut sebagai nusus atau membangkang? Tidak, dia tidak nusus dan dia berpotensi mendapatkan hak-haknya. Apa saja itu? Mulai dari nafkah selama masa iddah, kemudian nafkah madiyah kalau memang si suami kurang atau tidak memberikan nafkah dalam kurun waktu tertentu selama pernikahan. Kemudian juga berhak mendapatkan mut'ah, hak asuh anak, juga nafkah anak. Bahkan tidak hanya itu, kalau misalnya mereka selama pernikahan memiliki sejumlah aset, maka si istri pun boleh mengajukan gugatan harta bersama. Tetapi khusus harta bersama ini sebaiknya diajukan setelah proses cerai selesai. Oke. Pak, kalau suami nikah tanpa izin ke istri sah dan istri dicerai talak, apakah istri sah masih dapat hak-haknya? Tergantung apakah istri sah memperjuangkan hak-haknya dengan tepat atau tidak. Ya ini dari segi hukum ya, jadi Mawa berhak tuh mengambil hak-haknya ya. Ya yang insanul punya harta, namanya harta dapat setelah nikah itu berhak diminta hartanya. Kalau nggak salah pasal yang aku tahu ya itu dibagi dua teman-teman ya, 50-50 gitu. Ya mau harta itu punya di mana aja gitu, kayak dia punya harta di mana aja pokoknya itu dijumlahin. Terus kalau nggak dikasih nafkah itu dijumlahin juga, nantilah dituntut di persidangan ya. Berkat nasihat Buya Yahya, Inara Rusli cabut laporan polisi, akhiri konflik dengan Ihsanul Fahmi dan pilih rujuk. Ya iyalah, namanya udah sah jadi suami ya kan. Ya namanya suaminya rujuk ya udah nggak apa-apa. Kalau menurut aku sih ya bagus gitu. Lagian kan kalau nggak rujuk gitu kan, rugi lah ya kan, rugi aja. Karena udah dihujat ya kan sama netizen, udah apalah kayak gitu, udah dihujat, udah diapain, terus nuntut cerai ngapain? Ya udah suami kita gitu, suami ya udah jalani aja hidupnya kayak gitu, walaupun jadi istri kedua ya nggak apa-apa, ya udahlah gitu, mungkin itu jalan hidup gitu ya. Ya Sebenarnya ini pertemuannya tertutup ya. Jadi Ya udahlah ya guys ya, si Mbak Inara ini kayaknya udah entah terlanjur bucin, entah memang udah istiqoroh, atau memang sudah bertekad ingin menjadi contoh yang baik buat berpoligami atau apa. Ya doakan aja lah guys, mau Menjadi gimana itu udah contoh. pilihan hidup dia gitu kan, untuk menjalani hidup rumah tangga, mau jadi istri kedua kayak ketiga kayak, ya sudah doakan yang baik-baik saja pokoknya. Kalian mau Satu. hujat kayak apapun, kalau Dua. udah jalan yang dia pilih seperti itu, nggak ada efeknya juga guys buat kalian, buat kita yang menghujat, yang ada malah merugikan kita, nambah dosa ya kan. Udahlah pokoknya doakan yang baik-baik aja. Oke, semoga beneran bisa jadi contoh yang baik. Poligami dengan bening hati kalau kata Agim. Next. Buya Yahya ikut terlibat dalam perdamaian dua Ihsanul Fahmi dan juga Inara Rusli. Nah ini kalau berdasarkan pikiran aku itu kayaknya mereka itu cuci tangan deh. Pikiranku yang jelek ya. Karena apa? Ini nama Buya jadi jelek loh. Aku nggak tahu ini apakah pikiranku bener atau enggak, aku nggak tahu. Cuma ini berdasarkan pikiran gue aja, ya. Karena apa? Kalian tahu lah ya, tokoh besar loh. Buya itu tokoh besar agama, pasti tahu lah. Pengikutnya juga banyak. Dan kemungkinan aja ini kayak ini mumpung ada kata-kata Buya seperti ini. Nah, udah dimakan aja sekalian. Oh. Jadi kan kayak nama Buya ini jadi keseret-seret kan, jadi jelek. Ya enggak? Aku berpikirnya seperti ini ya. Karena apa? Buya itu orangnya baik loh, tokoh agama yang besar loh. Aku juga sering ngikutin loh itu fiti-fitinya dan sebagainya itu, tapi kayak gini, kecewa sih, bener kecewa aku. Cuma kayak ada yang janggal aja, kayak ada ini mumpung lah, ya udah deh aku seret aja sekalian. Jadi kayak mereka itu cuci tangan biar nama ini jadi jelek, menurut aku, tapi nggak tahu. Ya mudah-mudahan aja mereka bener seperti itu, jadi nggak jelek Buya. Oke, mungkin maksud kakak ini kayak gini. Ketika pertanyaan itu sedikit diubah kayak, Buya kita sudah nikah sirih, apakah sah secara agama? Ya Buya bakal menjawab sah gitu. Tapi kalau ketika pertanyaan itu dilakukan kayak gini, Buya lebih baik aku nikah siri ya, secara diam-diam, apakah boleh? Kan itu jeda sesuatu pertanyaan yang berbeda gitu kan. Tapi nggak tahu juga lah.
Karena pertemuan mereka berdua ini tertutup, gak ada yang tahu isinya itu apa. Kenapa Buya Yahya tidak menyarankan Insanul dan Inara untuk minta maaf ke Mawar? Iya, Inara sampai detik ini belum ada kata minta maaf sih. Koreksi kalau aku salah ya. Buya Yahya ikut andil dalam perdamaian dua orang ini. Tahu kan siapa dua orang ini? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ya mungkin ini hanya di kepala aku aja, yang mudah-mudahan nggak ada yang sama dengan pikiran aku. Ini kok sedikit-sedikit itu bilang Buya gini, Buya gini. Ya meskipun ini tuh ya pertemuannya kan secara private, jadi cuma beberapa orang aja. Cuma yang menjadi ganjalan di pikiran aku itu, ini kok jadi kesangkut-sangkut. Jadi diseret-seret. Jadi kan namanya Buya kan jadi jelek. Bener. Apakah mereka ini kayak cuci tangan, jadi istilahnya nggak mau disalahkan, jadi ya dia nyeret nama orang lain, nah yang keseret nama Buya, gitu nggak sih? Aku mikirnya sih gitu, pikiran jelek ya. Maaf ya kalau pikiranku jelek, cuma nggak tahu ini karena apa ya. Buya itu kan orang baik ya, tahulah semuanya Buya itu siapa, tokoh agama yang terkenal dan sebagainya, tapi ini keseret, nah namanya ini jadi jelek, iya nggak sih? Ya mudah-mudahan pikiran aku aja yang jelek, nggak bener gitu, ya semoga aja, nggak tahu lah. Video ini saya tujukan kepada ustadz-ustadz di Indonesia yang berpoligami. Tolong jelaskan kepada perempuan-perempuan di luar sana apa sebenarnya alasan dan tujuan kalian berpoligami. Tolong jelaskan. Jangan bersembunyi di balik alasan ibadah atau sunnah Nabi atau mengikuti sunnah Nabi. Jawaban seperti itu sudah sering terlalu digunakan dan udah basi gitu. Terlebih lagi ketika praktik poligami yang dilakukan justru melukai istri sah, mengabaikan keadilan dan merusak rumah tangga. Jika alasan kalian berpoligami adalah untuk menyalurkan hasrat biologis dengan dalih lebih baik menikah siri daripada berzina, maka saya meminta dengan jujur, tunjukkan di mana dalilnya Nabi Muhammad dan para sahabat melakukan poligami itu semata-mata karena alasan seks. Tunjukkan kepada saya, tunjukkan rujukannya yang benar dan utuh, bukan potongan dalil yang disesuaikan dengan kepentingan pribadi, dengan keuntungan pribadi. Dan jika lagi alasan kalian berpoligami adalah ingin menafkahi janda, maka seharusnya kalian lakukan secara konsisten dan bertanggung jawab. Maksudnya nikahilah janda-janda tua yang benar-benar membutuhkan perlindungan di Indonesia. Ada banyak janda tuh di Indonesia. Karena itu juga dilakukan Rasulullah, menikahi janda-janda yang rentan secara sosial, menikahi janda yang suaminya meninggal saat perang. Itu yang dilakukan Rasulullah, bukan perempuan muda atas dasar keinginan pribadi seksual, bukan itu. Jadi jangan hanya kemudian mengambil sunnah yang terasa menguntungkan kalian gitu. Kalau alasan kalian karena sunnah Nabi, kenapa kalian tidak ikuti secara menyeluruh sunnah Rasulullah gitu? Misalnya dari tanggung jawabnya, dari empatinya, bahkan termasuk meneladani siapa yang Rasulullah nikahi, dalam kondisi apa dan dengan tujuan apa. Kenapa enggak itu juga kalian ikuti gitu? Kalau memang kalian benar-benar ingin mengikuti sunnah, maka ikutilah secara utuh, bukan malah selektif. Apalagi dijadikan pembenaran untuk menyakiti perempuan yang telah sah menjadi istri kalian. Apa yang kalian lakukan justru merendahkan martabat perempuan. Lagian Islam memperkenalkan poligami itu dengan definisi pembatasan, bukan penambahan. Kalau konteks zaman sekarang mau berpoligami, maksimal syarat-syarat ketatnya itu harus dipenuhi, termasuk salah satunya mampu adil. Dan masalahnya, laki-laki ditampar langsung oleh Allah melalui An-Nisa ayat 129. Sesungguhnya laki-laki tidak akan mampu berlaku adil gitu. Jadi standar default Islam itu monogami, bukan poligami. Maka nikahilah satu saja. Giliran ayat poligami cepat banget dilakukan. Tapi kalau ayat jihad perang, ngomongnya sudah tidak sesuai zaman gitu. Oke, ini sebenarnya statement pandangan-pandangan yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Karena awal mulanya muncul berita ada nama Buya Yahya diikutkan, akhirnya banyaklah kritikan masuk kalau ya orang mana sih yang setuju nikah resmi terus muncul pelakornya tapi secara halal itu kayak gimana. Itu jujur aku juga kurang setuju ya. Tapi balik lagi secara agama ternyata ya itu emang dibolehkan. Aku juga bingung nih ya. Mohon maaf, keagamaan aku kurang guys ya. Kalau suaminya lebih memilih pelakor atau selingkuhannya, Mbak boleh untuk mundur dan meninggalkan serta berlepas dari ikatan pernikahan yang ada. Kenapa? Saya katakan namanya lalat itu kalaupun dikasih tahu bahwa bunga itu jauh lebih indah, jauh lebih wangi, dia akan tetap memilih sampah. Maka Mbak boleh dan punya hak untuk mundur meninggalkan ikatan pernikahan yang ada. Daripada Mbak terus-terusan merasa tersakiti dan terlukai oleh suami Mbak, maka Mbak berhak untuk bahagia dan memilih jalan bahagia Mbak sendiri. Oke, jadi di sini tinggalkan ya, namanya lalat ya. Oke, next. Perasaan Insanul Fahmi setelah ngomong I love you Mama, I love you Inara juga. What's up?
Enggak, ini kayak real tau, kayak real. Tapi ini AI ya guys ya, AI. Tapi kayak asli ya. Ya, itu dia teman-teman ya yang berita beredar lagi. Di sini kita tidak bilang mana yang salah yang mana yang benar, tapi di sini lebih arahnya kayak berbeda pendapat aja, berbeda sudut pandang ya. Dan kalau kalian tanya aku apakah aku paham soal ini, aku nggak paham guys. Aku bingung, aku cuma kayak tadi kayak bahkan ngomongnya sedikit ya. Soalnya aku juga bingung ya. Ini tapi berita ini yang lagi viral gitu. Ya udah, dan kalian juga nge-request minta dibahas kayak gini. Otakku pusing guys, karena aku udah pusing. Sampai jumpa di next video, see you, bye. Dan aku sekali lagi mau minta maaf teman-teman atas salah aku ngucapan, ekspresi dan mungkin tingkah aku atau informasi yang salah ya yang beredar. Ini dia yang aku dapatkan dari sosial media. Nah, gimana menurut sudut pandang kalian? BTW, kita jangan pernah menghujat, tapi kalau mau ikutin dramanya, ikutin aja teman-teman ya. Kasih masukan yang emang membangun. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye-bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.